kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Baik, amin. Ya, tentu saja kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya berdoa dan saya berharap kita semua tetap mau setia kepada Tuhan, amin. Dengan setia mengikuti firman Tuhan di sahabat Galilea ini, artinya saudara mau setia kepada Tuhan. Saudara, mari kita siapkan diri sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan berikan bagi kami. Kami ada sebagaimana kami berada dengan tidak kurang satu apapun. Ada banyak orang tidak lagi memiliki hari ini, dan karena itu kalau kami masih hidup, kami masih sehat, kami mau setia kepada Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, khususnya hari ini firman Tuhan kiranya memberikan kekuatan untuk kami melangkah ketika kami berhadapan dengan tantangan, pergumulan, kesulitan dalam hidup ini. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita membaca di dalam Yesaya pasal 1 pada ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ayat 14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar,
maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ayat 20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara perhatikan di ayat 13 dikatakan begini. Di ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Saudara, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti memiliki kerinduan untuk selalu memberi yang terbaik dan berkorban bagi Tuhan dengan apa yang bisa kita perbuat dan dengan apa yang kita miliki tentunya. Kita rela mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi untuk membantu pekerjaan Tuhan atau terlibat dalam pelayanan. Menjadi donatur gereja misalnya, menjadi orang tua asuh, menolong orang yang tidak mampu dan sebagainya. Tentu dengan harapan perbuatan ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan benar-benar disenangkan dengan persembahan dan korban dari umatnya? Perhatikan Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Dikatakan begini, jagalah langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Sudah bisa lihat itu di Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Nah saudara, ternyata tidak selamanya Tuhan berkenan dengan persembahan-persembahan umatnya. Tuhan sangat memperhatikan sikap hati kita dalam memberi dan juga perbuatan-perbuatan kita. Tuhan tidak bisa kita suap dengan persembahan, ya. Jadi Tuhan tidak bisa kita suap dengan berbagai pemberian dalam bentuk persembahan kita. Sementara kita masih saja hidup dalam ketidaktaatan atau berkompromi dengan dosa. Karena itu saudara, dikatakan tadi, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Perhatikan langkah hidup kita terlebih dahulu saudara, sebelum kita datang ke rumah Tuhan dan mempersembahkan korban kepadanya. Dengan keras Tuhan berkata di Yesaya pasal 1 ayat 16, di sana ya, di Yesaya pasal 1 bacaan kita tadi di ayat 16 ya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Nah saudara, jika kita masih saja berbuat dosa, ibadah dan persembahan kita menjadi sesuatu yang keji di mata Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itu kudus saudara. Karena itu Tuhan juga menghendaki hidup kita berada dalam kekudusan. Sehingga ibadah dan persembahan yang kita berikan akan menjadi korban yang harum bagi Tuhan
dan menyenangkan hatinya. Karena itu berhentilah berbuat jahat dan jadilah pelaku firman Tuhan setiap hari. Maka Tuhan akan mengindahkan setiap persembahan dan juga ibadah-ibadah kita. Tuhan melihat ketulusan hati kita. Tuhan melihat sikap hati kita dalam hal memberi, tapi juga dalam beribadah. Termasuk dalam hal mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk apa kita datang beribadah, rajin memberikan persembahan, tetapi jalan-jalan hidup kita masih belum kita perhatikan. Artinya masih kompromi dengan dosa. Itu menjadi sesuatu yang sia-sia, saudara. Karena itu, saudaraku yang kekasih, kita sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Dan status saudara dan saya di mata Tuhan adalah orang-orang kudus. Karena itu mari kita jaga kekudusan kita. Amin. Kita rajin beribadah, kita rajin menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Memberikan persembahan, menjadi donatur gereja, menjadi orang tua asuh, menolong orang-orang yang tidak mampu, memperhatikan anak yatim piatu. Itu baik, saudara. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan menjaga kekudusan, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Bahkan adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita terus dibentuk oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang setiap hari kita dengar. Ya kan? Kita terus berubah secara signifikan. Saya percaya firman Tuhan yang setiap hari kita dengar ini akan membentuk kehidupan kita. Sebab dikatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita kepada kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Kami diingatkan karena kami tahu firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Berkati setiap sahabat Galilea yang selalu setia mengikuti sahabat Galilea firman Tuhan setiap hari, Senin sampai Sabtu, bahkan terus mengikuti ibadah-ibadah minggu dan ibadah yang lainnya. Tuhan berkati mereka, tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan. Diberkati rumah tangga mereka, masa depan mereka, keuangan mereka, kesehatan mereka diberkati. Usaha dan pekerjaan mereka diberkati. Tuhan buat terobosan-terobosan baru. Dan Tuhan yang mempromosikan mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk